Widih, sosis bantal guys. Oh, kelihatannya lezat banget. Ini bisa buat ide jualan kayaknya. Oh, dimasukin ke kantong jipet. Oh, bikinnya gampang ya, dikukus doang ya. Ih, enak banget ini. Udah, aku langsung bikin aja ah. Siap-siapin bahannya. Ini wortel aku iris kecil-kecil aja. Daun bawang juga iris-iris kecil-kecil juga. Tuh kan udah semuanya. Dan aku menggunakan sosis Andi sosis sapi. Udah pasti halal dan BPOM dong. Ini adalah salah satu brandnya Sorin Maharasa loh. Punya 3 varian. Rasa untuk sosis bakar, original, keju, dan lada hitam. Produk tersedia di Shopee Sorin, Maharasa Official, atau toko frozen terdekat. Lanjut terigu 5 sendok, air 100 ml lalu diaduk-aduk. Nah, encer seperti inilah guys. Ceplokan 3 butir telur lalu kocok-kocok. Masukin tepung terigu yang udah diadonin, masukin wortel yang udah dicincang-cincang, daun bawang, sosis yang udah dicincang-cincang, lada bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Siapkan kantong plastik yang jipet begini. Lanjut kita isi. Nah terus dikancing cara tarik begini well. Tuh kan cakep tuh. Dapat 5 bungkus. Ini tuh bener-bener buat ide jualan sih guys. Lanjut di air yang panas kita rebus-rebus aja. Bener-bener sampai mateng well. Setelah udah mateng kita angkat lalu ademkan. Ini ngelepasin dari plastiknya kayak gampang banget gitu guys. Tuh kan bener-bener hasilnya pulen banget. Lanjut kita tusuk aja pakai tusukan sate. 2 butir telur lalu kita kocok-kocok lagi. Sosis bantal kita balur-balurkan. Di minyak yang panas kita goreng kongsrang-kangsreng. Ini gak usah lama-lama sih guys, cuma 1 menit juga mateng. Ini pas banget musim hujan. Coba bikin ginian deh. Buat nyantai bareng keluarga. Nyemil-nyemil sambil nonton TV. Untuk ide jualan juga mantep banget. Cocolin dia pakai saus begini. Waduh mantep banget. Kalian tuh harus bikin deh. Karena bener-bener rasanya tuh nagih banget. Ini tuh bener-bener banget well. Jangan lupa recook dan check out ya. Makan apaan itu enak banget ya. Ih apaan sih ini? Oh kentang. Diselipin batangan. Sosis itu ya. Udah kriuk diguyur sambal enak banget itu bikin aja. Siapin kentang. Ini kentangnya mungil-mungil banget guys. Di kampung saya tuh susah banget nyari kentang yang gede loh. Kentang yang udah dikopet-kopet cuci lalu dibelah begini aja well. Nah terus itu diiris-iris begini. Direndam pakai garam biar lentur. Tuh hasilnya melentur batu guys. Potong sosis, tadi yang direndam air garam kita cuci bilas bersih. Lanjut ke pembuatan. Sosis taruh di tengahnya lalu digulung begini tuh. Lalu ditusuk dengan lidi begini aja sih well. Gampang banget bikinnya hanya begini aja. Tepung beras dicampur dengan lada bubuk dan bawang putih bubuk. Aduk-aduk lalu kentang balurkan begini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan di selangkangan-selangkangan begininya tuh. Lanjut digoreng aja. Digorengnya sampai kriuk guys biar enak. Mateng angkat lalu sisihkan. Lanjut ke bikin sambelnya. Margarin, saus tomat, sambal saus, lada bubuk, bawang putih bubuk, kecap ikan, minyak wijen, garam sedikit dan kaldu bubuk. Tambahin air lalu kongsrang-kangsreng. Lanjut guyur di sini. Pokoknya guyur sampai meresap bumbunya hingga menjadi lezat dan bergizi banget cakidot well. Ih menggoda banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Lezat banget sumpah. Ini tuh bener-bener bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya? Oh, banyak apaan mulu ini ya? Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang well. Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris. Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokan telur juga. Dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini well. Nah lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya. Tekan begini. Ini dumpling keju guys. Nah setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya yaitu ceplokin 1 telur. Nah, makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur. Agak susah balur-balurinya kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah, cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja lo makanan. Ih, menggoda banget lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedap, bener-bener rasanya tuh enak. Enak. Apa
apaan itu melungker-melungker? Oh, gurita ya. Sebenarnya apaan sih? Sosis kayaknya. Oh iya, sosis. Ih, enak banget itu kayaknya, bikin aja. Aku siapin sosis yang bentukannya jumbo. Tuh kan gede panjang lonjong banget, well. Lanjut kita iris-iris begini aja, jangan sampai putus semuanya. Nah, yang ini aku bagi 6 irisan. Nah, jadi bentukannya kayak gini deh. Tuh kan kayak gini guys. Lanjut yang satu ini aku bikin 8. Jadi yang satu 6 kakinya dan yang satu 8 kakinya. Di air yang panas kita cemplung-cemplungin aja. Dan biarkan mereka mekar. Tuh guys, mekar banget kan tuh. Lanjut kalau udah mekar kita angkat-angkat aja. Kita diamkan, tiriskan airnya. Real ini mirip gurita banget loh. Lanjut kita bikin bumbunya, tepung serbaguna. Kita encerin begini aja, well. Karena tepung serbaguna tuh udah ada bumbunya, guys. Jadi simple aja gitu. Sosis guritanya kita celup-celupin aja di sini. Siram-siramin sampai merata. Lalu balurkan ke tepung panir. Dan tabur-taburkan juga sampai merata. Lanjut digoreng, well. Ini gorengnya nggak lama sih, yang penting garing, kriuk aja gitu, crispy. Sebentar bikin ginian tuh guys. Ini tuh jadinya keren banget tuh. Tuh bener-bener kayak gurita banget. Nah cocolannya aku pakai mayones wijen sangrai gitu guys. Yang buat campuran salmon sashimi itu. Cocolin masukin ke mulut mungil. Lezat banget masa. Bener-bener nggak berhenti ngunyah karena emang udah lama banget gak bikin telur gulung kayak gini nih. Rasanya tuh kayak kangen banget asli. Ya ampun, menggoda banget, enak banget itu. Udah aku langsung bikin aja. Kayaknya aku masih inget gak ya cara bikinnya ya. Kayak udah 3 abad gitu gak bikin-bikin. 3 butir telur kita ceplok-ceplok aja, well. Kasih sedikit kaldu bubuk. Telur 3 butir tuh airnya segini aja, well. Tuang diaduk-aduk aja sampai merata. Nah wadahnya tuh harus ada lubangnya. Biar tuh gampang nanti untuk mengucur-ngucurnya. Udah dikucurin kita lanjut, kita gulung-gulung aja tuh gampang. Lanjut kita gulung-gulung terus. Nah ini udah jadi ya 2. Lanjut sor lagi. Ini malah gagal, ini kurang ajar. Selama aku bikin telur gulung, ini adalah hasil yang paling ternajis. Mana hasilnya kurus krempeng banget. Akhirnya udahlah dapat segini ya. Nah buat kucurannya aku pakai sambal saus aja. Tambahin air biar agak enceran. Lalu sor di atas telur gulungnya. Ini tuh kelihatannya menggoda, lezat banget loh guys. Ini tuh mantap banget rasanya. Nih adik-adik yang lagi libur sekolah coba bikin deh. Gampang kok bikinnya. Dan pasti rasanya tuh enak. Kertas apaan itu ya? Ih kok licin. Oh disobek-sobek kok lentur ya. Ternyata dari udang. Dikepruk-kepruk. Dikucur-curin saus. Apa lagi tuh? Ih enak itu. Bikin Aku siapin udangnya yang jumbo-jumbo. Lanjut udang diseset-seset, dikopet-kopet aja, well. Buang kotorannya dari buntut. Lanjut dibelah seperti ini aja, well. Nah terus dibuka seperti ini lagi. Terus tahap selanjutnya diapain itu tadi di video? Ntar dulu guys, aku mau pakai Egnoway Mugwort Water Gel. Diformulasi dengan kombinasi mugwort. Formula ringan seperti air, tanpa lengket dan memiliki cooling sensation. Paket komplit moisturizer, menjaga skin barrier, melembabkan kulit dan menjaga kulitmu dari jerawat. Harga cuma 30 ribuan aja. Bener-bener Acne bestie banget. Lanjut ke udang sobeknya, well. Udang yang udah dikopet-kopet lalu dibalur-balurkan dan dikepruk-kepruk lagi seperti ini aja, well. Tuh jadinya seperti ini guys. Lanjut oleskan margarin di panggangan. Lalu dipanggang-panggang aja seperti ini. Apinya kecil aja biar nggak mengkirut. Jangan lupa dibolak-balik dan kucurkan saus. Jujur guys, aromanya tuh udah lezat banget. Taburkan biji wijen, taburkan daun bawang yang udah diiris. Tapi punyaku kok nggak lentur, nggak berminyak begitu ya. Tapi jujur guys, ini rasanya tuh enak. Oh, kenyil-kenyil bikin apaan ini? Dimasukin ke sambal. Ih, enak banget itu. Oh, bikin cireng. Cirengnya bagus banget. Oh, ini sambal seblak. Ih, enak itu. Bikin Langsung aja tepung tapioka masukin ke teflon. Beberapa sendok aja. Tambahkan lada bubuk, garam, kaldu bubuk, dan daun bawang. Lanjut masukin airnya dan konsrang-kansreng sampai merata. Aku pakai api kecil aja. Lanjut dikonsrang-kansreng hingga berbentuk cenil seperti ini, well. Dan masukin ke tepung lagi. Nah ini saya udah cuci tangan. Lalu kita pipihkan dan bikin cireng seperti ini aja, well. Langsung kita goreng-goreng aja. Tapi dia cirengnya ngembang loh. Ntar gue ini bantet nggak ya? Enggak ding, ini mengembang juga lumayan. Kelihatan luarnya udah kering. Tuh kan lumayan mengembang guys. Coba dibuka. Tuh kan bagus cirengnya tuh. Kencur udah siapin dan cabai-cabeannya. Nah dicoper udah jadi bumbu. Nah setelah udah jadi bumbu lanjut kita tumis. Jangan lupa tambahin lada bubuk, kaldu bubuk, garam. Saya tambahin gula dan daun jeruk. Lanjut dikonsrang-kansrang sampai setengah matang dan harum baunya.
Tambahkan air, ceplokan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk lagi sampai merata. Taburkan lagi daun bawang dan tuangkan cirengnya. Widih, enak banget ini. Apalagi kalau cirengnya cocolkan ke sambal seblak begini tuh. Di musim hujan begini pas banget bikin beginian. Bener-bener rasanya tuh telur melembung ini aku gagal mulu, tapi ini melembung. Yaudah aku mau bikin lagi tapi sekarang aku pakai telur puyuh. Rice paper lentangkan dulu. Telur puyuh aku pakai kuningnya 2. Nah minyak udah panas langsung sor aja. Nah mengembang tuh jadi kerupuk. Tapi kok nggak ada melembung-melembungnya ini. Halah kayak gini. Ada, udah dicoba lagi siapa tahu berhasil ini. Aku pakai 4 telur langsung sor aja. Ini mah telurnya gimana ini pada kelelep. Mereka tutup, ini kurang ajar. Ada. Ini gimana ini ya? Halah. Masukin aja ke mulut mungil. Panas. Halah, yaudahlah. Daripada gagal lagi bikin makanan, mending aku check out aja di Shopee Food. Aku mau pesen nasi padang dulu di Shopee Food. Nih guys, aku udah pesen. Karena di Shopee Food check out murah. Bisa makan puas mulai 20.000. Sudah termasuk ongkir lagi. Nasi padang makan sepuasnya. Aku tambahin pakai telur melembung ini guys. Biar nggak kebuang gitu mau bajir. 20.000 aja loh Makan puas rasanya tuh. Ini ada lagi dimsum keju, yaitu dimsum keju lumer. Oh bikinnya begini, ini sih gampang ini, bikin aja. Bahan utama aku pakai paha ayam aja, karena paha ayam itu sangat juicy. Jadi aku seset-seset kopet aja. Lanjut masukin ke chopper. Ini agak lama, karena ngopetnya sampai ke selangkangan gitu. Udah halus aku tambahin kaldu ayam, lada bubuk, bawang putih bubuk, minyak asin, minyak wijen, saus tiram, tepung tapioka 2 sendok aja. Nah jangan lupa kita ceplokin 1 butir telur, lalu masukin. Chopper lagi sampai berbentuk adonan seperti ini aja. Potong-potong keju quick melted. Sebagai pelekatnya aku pakai tepung terigu. Dibikin seperti ini. Siapkan kulit lumpia. Tuangkan adonan ke tengahnya. Keju quick melted ini kita sogok ke tengahnya. Lalu kita pipi-pipikan aja biar kejunya kependem. Lanjut kita lipat-lipat begini aja. Kita balur-balurkan pakai tepung terigu yang udah diairin tadi. Terus lipat-lipat lagi seperti ini. Hasilnya jelek guys, padahal lumpianya kita udah double loh. Karena emang lumpianya pada rusak begini tuh. Ya lumayan lah dapat 3, ini juga udah jumbo bikinnya. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas tapi apinya kecil. Emang sengaja guys apinya kecil supaya matang di dalamnya tuh merata. Nah dimsum keju udah matang. Sambil nunggu dimsumnya adem kita bikin sausnya. Semua udah selesai dan siap disantap. Aku nggak tahu ini bakalnya enak apa enggaknya. Cocolin aja ke sambal, masukin ke mulut mungil. Gak expect ini tuh enak banget sumpah. Kejunya sampai lumer-lumer. Emang bikinnya sih agak ribet, tapi terbayarkan dengan rasanya. Ini tuh bener-bener enak banget guys. Coba deh kalian bikin. Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini. Kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja Siapkan keju mozzarella potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur. Tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Nah tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu. Lalu balurkan ke kocokan telur. Nah setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor. Taruh di pressure biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja. Nah Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya guys. Dengan mulur mozzarellanya. Kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Rasanya tuh